Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Imania dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Nomor induk mahasiswa 2017303082. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia tentang sejarah tata hukum di Indonesia. Apa itu sejarah tata hukum Indonesia? Sejarah menurut istilah kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Sementara tata hukum dalam bahasa Belanda rechtsorde, yang berarti susunan hukum atau memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Jadi dapat ditarik kesimpulan, sejarah tata hukum Indonesia adalah sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang terjadi berupa kumpulan fakta, susunan hukum berupa aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup yang berlaku di Indonesia. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah tata hukum di Indonesia dapat kita bagi menjadi 5 masa. Masa yang pertama yaitu pada masa sebelum Belanda datang di Indonesia. Masa yang kedua pada masa Belanda ada di Indonesia. Masa yang ketiga pada masa penjajahan Belanda. Yang keempat masa penjajahan Jepang. Dan yang kelima pada masa Indonesia merdeka. Kita akan membahas satu persatu dari kelima masa tersebut. Yang pertama pada masa sebelum Belanda datang ke Indonesia. Ada sebuah istilah yang sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno, yaitu adagium ubi societas idius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sebenarnya Indonesia sendiri sudah mempunyai hukumnya yang berlaku pada saat itu, yaitu hukum adat. Dan di beberapa daerah, hukum adat ini dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu. Yang kedua adalah pada masa Belanda datang ke Indonesia, tepatnya pada masa VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC didirikan oleh para pedagang Belanda pada tahun 1602. VOC mempunyai hak yang sangat istimewa atau yang sering kita kenal dengan hak oktroy, di mana VOC mempunyai kekuasaan bisa memonopoli perdagangan dan pelayaran serta membentuk angkatan perang dan lain sebagainya. Pada tahun 1610, Jenderal Pieterboth diberi kewenangan oleh pemerintah Belanda untuk membuat peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai VOC. Sehingga sejak saat itu, peraturan yang dibuat diumumkan berlakunya melalui plakat atau surat pengumuman. Namun, plakat-plakat tersebut tidak dikumpulkan dengan tatanan yang baik. Sehingga pada tahun 642, plakat-plakat tersebut dikumpulkan dan diberi nama Statuta van Batavia. Kemudian pada tahun 1766, hal yang sama dilakukan kembali dan diberi nama Nieuwe Bataviase Statuten. Kedua hal tersebut adalah hukum positif yang berlaku pada masa itu. Yang ketiga adalah masa penjajahan Belanda. Pada masa ini juga bisa dibagi lagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa Besluiten Regerings, yang kedua Reglement, dan yang ketiga Indische Staatsregeling. Yang pertama Besluiten Regerings pada tahun 1814 sampai 1855. Pada pasal 36 Netherlands, Grondwet 1814, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah jajahan. Kekuasaan mutlak tersebut digunakan untuk mengeluarkan peraturan yang berlaku umum, yaitu Algemene Verordening, atau dalam bahasa Indonesianya peraturan pusat. Kemudian peraturan pusat berupa keputusan raja dinamakan Koninklijk Besluit. Pada masa ini, pengodifikasian hukum nasional Belanda telah berhasil dilakukan. Pada tahun 1830 melahirkan Kitab Burgerlijk Wetboek, atau disingkat BW, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua adalah Regerings Reglement pada tahun 1855 sampai 1926. Peraturan dasar tentang pemerintah yang dibuat pada saat itu untuk daerah jajahan di Indonesia dan berbentuk undang-undang dinamakan Regerings Reglement atau bisa disingkat dengan RR. Berlaku pada tahun 1855. Kemudian yang penting di sini adalah pada pasal 75 RR, di mana politik hukum dalam menyelesaikan perkara hukum menggunakan hukum Eropa untuk Eropa dan hukum adat untuk non-Eropa. Yang ketiga adalah Indische Staatsregeling. Indische Staatsregeling merupakan RR yang sudah diperbarui. Politik hukum dalam masa ini tercantum dalam pasal 163 IS, di mana disebutkan pembagian golongan bagi penduduk Hindia Belanda, yaitu ada 3. Yang pertama golongan Belanda, golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi. Pada pasal 131 IS juga disebutkan adanya kemungkinan unifikasi hukum bagi 3 golongan,
Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu yang keempat, yaitu pada masa penjajahan Jepang. Di masa ini tidak banyak yang berubah. Yang perlu diingat yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942, yaitu berlaku kembali semua peraturan hukum Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa Indonesia Merdeka atau keadaan setelah Indonesia Merdeka. Sumber tata hukum Indonesia ada 3. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kini menjadi pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Kemudian yang ketiga adalah hukum adat. Ya, demikian penjelasan yang bisa saya berikan terkait dengan sejarah tata hukum yang ada di Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.